Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, bagaimana keadaan dan kabar hari ini? Baik bukan? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya, walaupun agak sedikit cuaca kurang mendukung, tetapi kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Coba Bapak akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu untuk memastikan kehadiran anak-anak sekalian. Yang pertama, adik Ramlan hadir. Halo, hadir ya. Baik. Yang kedua, adik Iskandar. Hadir Pak, hadir. Baik, terima kasih. Kemudian adik Rian. Ini agak bandel ya. Iya Pak, agak betul Pak. Iya. Kemarin kayaknya nggak berangkat. Oh yaudah. Tidur Pak. Oh lah iya. Tidur Pak. Agak bandel loh. Jangan dong, Pak adik Rian. Ntar ayah marah, papa marah, ya kan? Dan kemudian adik Adi Khairuddin hadir ya? Oh ya, hadir, dia melambaikan tangan. Baiklah, Bapak. Yang kelima, adik Hizamuddin. Hadir Pak, hadir. Baik, dia adik Hizamuddin unjuk tangan enggak atau barangkali unjuk gigi ya? Bolehlah. Oh, unjuk tangan ya, enggak unjuk gigi ya. Ya, terima kasih. Baik, adik-adikku sekalian yang kami banggakan, dalam pertemuan kali ini mari kita berdoa bersama sebelum kita melakukan katakanlah mengajar dalam sesi atau mata pelajaran kali ini. Mari kita berdoa bersama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Adik sekalian yang sudah adik ketahui, Bapak sekarang mengajar ilmu fikih muamalah. Khususnya untuk kali ini Bapak akan mengajarkan tentang ibadah haji. Dalam ibadah haji kita tahu arkanul hajj, min arkanil hajj, salah satu rukun haji dan rukun umroh tentunya adalah kita harus ihram ketika mau masuk tanah haram, ya kan? Nah, ketika mau masuk tanah haram kita harus ihram, artinya apa? Meniati untuk masuk tanah haram dengan menyengaja melakukan ibadah haji. Kemudian pertanyaannya tentunya, nah kemudian tanah haram itu sebatas mana? Kan gitu toh. Jadi dalam ibadah haji atau umroh ada dua mikot. Kalau dalam haji khusus haji ada dua mikot, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah suatu acuan kita bisa berihram ketika kita sudah masuk waktu berihram, yaitu ketika bulan Syawal kok sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah itu tidak bisa, sebelum itu tidak bisa kita berihram untuk haji. Namun untuk berihram umroh tidak ada waktu mikot zamani, boleh kapan saja. Yang kedua adik-adik, dalam kita berihram itu juga ada mikot makani, mikot yang berbentuk tempat. Artinya kita ketika mau masuk tanah haram, batas-batasannya sudah dibatasi oleh mikot-mikot tempat setar yang ada 5 ya. Jadi mikot makani ada 5 tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, sebagaimana dalam Sahih Muslim disebutkan Kanjeng Nabi itu waqata li ahli Madinah dal Hulaifah wa li ahli Syam wa Misra al Jufah wa li ahli Qarna manazil wa li ahli Yaman Yalamlam dan sebagainya. Jadi ada 5. Yang pertama Dzul Hulaifah atau yang biasa kita sebut sekarang adalah Abyar Ali. Yang kemudian kedua adalah Jufah.
itu sebelah timur, ya, sebelah barat tapi agak utara. Yang ketiga ada lagi Yalamlam, itu selatannya kota Makkah, biasanya untuk orang-orang yang dari kota atau dari negara Yaman. Yang keempat ada Qarnul Manazil, itu biasanya orang yang berpenduduk dari kota Arab bagian tanah tinggi, dataran tinggi, dan juga Yaman dataran tinggi. Dan yang kelima ada Zatu Irkin, itu biasanya orang-orang yang berpenduduk dari Irak. Irak nanti akan melewati mikot namanya. Dari semua mikot ini atau bukan penduduk setempat salah satunya, maka bagi siapa saja orang yang berhaji atau umroh kok melewati salah satunya, yaitu dia mikotnya. Itu tempat setar mulai adik-adik sekalian kalau nanti haji melewati itu ya. Jadi dari 5 mikot tersebut sekarang boleh kita klasifikasi, itu ada 3 adik-adik. Yang pertama orang Makkah. Sekarang pertanyaannya, orang Makkah di mana mikotnya? Orang Makkah atau diaspora, penduduk yang sudah mukim di Mekah sendiri, nanti mikotnya di Mekah sendiri. Tadi yang 5 tadi kalau orang yang di luar Makkah ya, orang afaki kalau bahasanya. Kemudian orang afaki yaitu orang yang tempat tinggalnya berada di luar mikot 5 tadi, itu nanti ya, mikotnya 5 tadi. Artinya ketika mau masuk tanah haram harus sudah mulai niat ihram, berpakaian ihram. Jika mau masuk tanah haram, ada mau masuk melewati mikot-mikot yang mau dilewati dari 5 itu. Dari 3 klasifikasi itu adik-adik, maka penduduk Mekah dan diaspora itu mikotnya di Mekah sendiri. Yang kedua, bagi orang afaki seperti kita ini, jauh daripada mikot, nanti bisa ada kalanya nanti mikotnya di 5 tersebut, ada kalanya juga kita melewati suatu tempat tanah haram, gitu, perbatasan tanah haram tanah halal, tetapi tidak menjumpai mikot 5 tadi. Terus gimana? Maka mikotnya ya di tempat situ. Sekiranya tempat itu kalau kita bentangkan garis horizontal kanan ke kiri menyamai dengan salah satu 5 mikot tersebut. Bapak. Yang terakhir, jika orang afaki seperti kita itu katakanlah melewati suatu tempat yang tidak ada mikotnya, contohnya Jeddah itu bukan mikot kan tadi 5 tuh, Zulhulaifah, Yalamlam dan sebagainya itu toh. Nah, Jeddah itu bukan mikot. Terus bagaimana orang yang mendarat menggunakan pesawat terus turun di kota Jeddah, sedangkan Jeddah bukan mikot? Maka jawabnya diperbolehkan. Karena apa? Karena dari 5 mikot tersebut minimal 2 marhalah sudah diperbolehkan. Artinya batas minimal mikot itu 2 marhalah dari kota Mekah. 2 marhalah itu kurang lebih 80 kilo,640 meter. Tuh. Jadi saya katakan orang-orang yang berhaji dari arah timur kemudian kok pakai pesawat terbang turun di kota Jeddah yang notabene Jeddah bukan mikot, maka mikotnya di mana? Di Jeddah boleh, dengan alasan Jeddah ke Mekah lebih dari 2 marhalah sebagai masafatul qasar diperbolehkan untuk sholat. Karena apa? Karena dari 5 mikot yang sudah ada itu paling sedikit 2 marhalah, Yalamlam 2 marhalah, Zatul Irki 2 marhalah, Qarnul Manazil 2 marhalah, yang jauh itu Zulhulaifah atau Abyar Ali itu 10 marhalah. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, anak-anak sekalian, apa yang perlu ditanyakan, atau kalau dirasa cukup ya sudah. Gimana anak-anak sekalian, sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Paham ya? Cukup ya. Baik. Kita praktek bersama haji bareng-bareng lewat Amin. plus ya. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul qaul, semoga kita sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Izamuddin, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, untuk pertemuan kita hari ini kita melakukan pertemuan secara daring. Oke, dari satu kelas ini semuanya masuk, semuanya hadir ya. Masuk Pak. Hadir, Pak. Hadir Pak. Bagaimana keadaan kalian semua, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. sehat. Agar kita tidak ngantuk, kita bareng-bareng nyanyi ya. Bacaan, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, dan membaca tahlil. Ikuti Bapak ya. Ya, Ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, Allahu akbar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Oke. Ya, jangan sampai ada yang ngantuk ya, karena Ya Pak. pelajaran kita hari ini sangat penting. Oke, kemarin kita di kelas Bapak ini membahas tentang tajwid. Kemarin kita membahas tentang hukum nun dan mim sukun. Sekarang kita akan membahas tentang qalqalah. Ada yang pernah dengar qalqalah? Belum, Pak. Belum. Oke. Kita langsung ke materi hari ini, yaitu qalqalah. Qalqalah adalah, ada yang tahu nggak qalqalah? Ada yang tahu? Belum Pak. Oke. Belum, Pak. Qalqalah adalah Belum. Baru dengar Pak. pantulan. Secara bahasa adalah pantulan atau memantul. Namun secara istilah, qalqalah adalah suara yang tiba-tiba muncul atau suara yang terbalik. Suara yang tiba-tiba muncul atau suara yang terbalik. Kemudian huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu dibagi menjadi 5. Ada yang tahu? Huruf qalqalah? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Huruf qalqalah ada 5, yaitu yang pertama qaf, kedua to, 3 ba, yang keempat jim, dan yang kelima adalah huruf dal. Dan dari huruf qalqalah sendiri ini dibagi menjadi 2. Yang pertama qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Yang kedua adalah qalqalah kubro atau qalqalah besar, pantulan yang besar. Qalqalah sugro adalah qalqalah yang berharokat sukun asli atau mati dan bukan karena waqaf. Kemudian yang kedua qalqalah sugro. Qalqalah sugro adalah qalqalah yang berharokat sukun atau mati karena berhenti atau waqaf dan dibaca sukun atau mati. Ya, untuk materi kita hari ini sementara sampai di situ. Mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan atau saya akan bertanya. Dari materi yang saya jelaskan tadi, ada yang bisa jawab nggak? Huruf qalqalah ada berapa kira-kira? Ada 5 Pak. Oke, ada 5. Ya, Pak Adi sebutkan, Pak Adi, ada 5, ayo. Ayo. Hafal nggak? Qalqalah ada 5. Ayo, Mas Adi. Saya boleh jawab Bapak? Boleh ya, Mas Arif. Silahkan. Ya. Kalau biasanya kalau kumpulannya huruf qalqalah itu ada 5 qad bujatin, saya rubah istilahnya baju di toko, boleh nggak Pak? Oh, boleh, sangat Baju bagus di sekali, toko, sangat ya. bagus ya. Ba, jim, dal, to, dan qaf ya Pak ya. Boleh Ya. Pak?
Boleh, Yang boleh. penting baju di toko iya. Yang penting Iya. baju di toko dibeli ya, Pak. Ya, Colong ya. iya, iya, betul. Benar sekali ya. Karena hafal ya. Pintar-pintar sekali ini. Ya, Oke. Pak. Sementara materi kita cukup sampai di sini, yaitu yang menerangkan tentang kol-kolah. Kol-kolah, huruf kol-kolah ada 5. Baju di toko atau bak jim dal kofto atau kofto bak jim dal. Nah, kemudian kol-kolah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sugro dan kubro. Oke, alhamdulillah. Mungkin sampai di sini. Apabila ada tutur kata atau kalimat yang kurang enak, kurang sopan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Rian. Sudah, Pak. Pak Rian. Halo Pak Rian. Ini agak bandel panjeno. Pak Adi dulu ya. Pak Adi ya. Benar Pak, nunggu 15.00 coba. Kira-kira nyambung apa putus sebentar ini ya. Ya, Pak. Jadi saya setting. Jadi saya setting ulang sampai jam 3:30 soalnya. Coba kira-kira bisa enggak? Mati, Pak. Halo? Halo? Mati nggak Pak? Enggak ya? Masih bisa, Pak. Bisa. Ya, siap, langsung Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca umum kitab, yaitu suratul Fatihah. Di dalam hati berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan diawali berdoa, pelajaran kita bisa belajar secara efektif dan bisa diamalkan. Untuk itu, apakah ada yang masih ingat pelajaran Bapak yang kemarin tentang rukun Islam? Bapak di sini akan menerangkan tentang rukun Islam yang kedua. Kemarin kan menjelaskan tentang rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Yang untuk pertemuan sekarang yaitu kita akan membahas tentang rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat secara bahasa merupakan doa, sedangkan secara istilah sholat adalah ibadah wajib yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Mengapa sholat sangat penting? Karena sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Yang kedua, sholat merupakan tiang agama. Yang ketiga, sholat merupakan pertama amal yang dihisab. Yang keempat, sholat merupakan komunikasi langsung antara hamba dengan Sang Pencipta. Untuk sholat wajib, saya akan menanyakan kepada anak-anak, dalam sehari kita melakukan sholat wajib berapa waktu, Pak? 5, Pak. 5. 5, Pak. 5. Apa saja tuh? Isya, duhur, lan asar, maghrib, subuh. Ya, betul. Kita diwajibkan sebagai seorang muslim yang mukallaf harus melaksanakan sholat 5 waktu di waktunya, sesuai waktunya. Maka
untuk saat ini pertemuan yang singkat ini cuma membahas tentang sholat saja, definisi dan secara bahasa dan apa saja itu yang diwajibkan seharinya untuk kita seorang muslim. Apakah ada yang dipertanyakan untuk pertemuan saat ini, anak-anak? Sudah, Pak. Baik. Untuk pertemuan saat ini mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Rian, silakan Pak Rian. Halo. Halo. Pak Rian, mana suaranya? Cek. Ketiduran, Pak. Ini rekamannya sementara saya 21 menit lebih 20.